Saudara, dalam segmen dialog kali ini kita akan membahas tema mengenai menjaga fokus belajar anak di era digital. Bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom, yakni Ibu Siva Fauzia SPDGR, selaku tenaga pendidik di SDN 1 Margajaya Ciamis, Kabupaten Jawa Barat, maksudnya Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bu Siva, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih Bu Sipa sudah menyempatkan waktunya hadir di sore hari ini untuk menyapa pemirsa TVRI Jawa Barat juga berbagi informasi mengenai tantangan ini dalam mengajar siswa di era digital. Baik, Ibu Sipa selaku tenaga pendidik khususnya guru bahasa Inggris di SDN Ciamis, di SD Ciamis, bagaimana Ibu ini melihat dampak konten digital terhadap kemampuan belajar dan juga konsentrasi anak saat ini, Bu Sipa? Silakan. Ya, baik. Kalau dari pengalaman saya sebagai guru bahasa Inggris, khususnya di jenjang SD, dampaknya cukup terasa terhadap konsentrasi belajar mereka, konsentrasi belajar anak-anak ketika di kelas, karena anak-anak sekarang sangat dekat sekali dengan gawai dan konten digital sejak dini. Banyak yang sudah terbiasa menonton video dengan durasi Baik, pemirsa, nampaknya ini terkendala jaringan bersama narasumber kami. Kami masih akan terus menghubungi narasumber kami ini untuk membahas tema yang tentunya juga untuk sangat layak diperbincangkan di era sekarang, yakni terkait dengan menjaga fokus belajar anak di era digital. Baik, kami akan sapa kembali ini Bu Siva Fauzia selaku tenaga pendidik dari SDN 1 Margajaya Kabupaten Ciamis. Baik, Kak Siva, boleh dilanjutkan kembali mengenai penjelasan yang tadi bagaimana sebenarnya Bu Siva sendiri selaku guru pengajar bahasa Inggris di SDN Margajaya melihat dampak konten digital terhadap kemampuan belajar anak saat ini. ya. Dampaknya cukup terasa terhadap konsentrasi belajar anak, karena anak-anak sekarang sangat dekat dengan konten digital sejak usia dini. Makanya banyak yang sudah terbiasa menonton video dengan durasi pendek dan pergantian visual yang cepat, sehingga ketika berada di kelas mereka jadi lebih mudah terdistraksi dan cepat bosan. Dan memang kenyataannya, bagian besar tontonan anak itu bukan konten pendidikan ya, banyaknya itu hanya bersifat hiburan tanpa pendampingan. Akibatnya perhatian anak sering terpecah dan kemampuan fokus dalam belajar juga menurun. Begitu Ibu yang saya rasakan Baik, dampak dari dia. jadi memang dampaknya sangat terasa sekali pengaruhnya terhadap minat belajar anak di sekolah juga ya. Justru ini dampaknya Ya, betul. malah ke dampak yang negatif karena mengganggu konsentrasi anak. Nah, lalu ini terkait dengan juga tadi terkait dengan short video seperti halnya menonton TikTok, YouTube atau bermain gadget mungkin secara berlebihan turut mempengaruhi minat mereka dalam belajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, terkait dengan pembelajarannya sendiri ini seperti apa yang Bu Siva rasakan? Baik, Bu Siva, Ya, ya silakan baik. Ibu. Ya, sangat berpengaruh sekali ya kebiasaan anak menonton TikTok, YouTube, atau bermain game itu memengaruhi minat mereka dalam belajar bahasa Inggris di sekolah. Tapi kalau di anak SD yang paling saya rasakan itu ketika terlihat dari uh, ketika mereka bermain game. Kalau menurut pengalaman saya, banyak Mhm. anak-anak yang bertanya kepada saya terkait istilah-istilah game dalam bahasa Inggris, seperti menanyakan apa itu arti victory atau attack atau winner. Nah, dari situ sebenarnya terlihat bahwa anak-anak menyerap bahasa Inggris secara natural dari lingkungan digital mereka. Nah, menurut saya ini bisa menjadi peluang bagus untuk kita sebagai guru. Ketika anak sudah tertarik duluan karena game atau tontonan yang mereka suka, guru bisa masuk dan untuk menjelaskan arti dan pengucapan, bahkan cara penggunaan katanya dengan benar. Jadi meskipun sumber awalnya dari hiburan, tugas guru adalah untuk mengarahkan rasa penasaran itu menjadi proses belajar yang lebih positif dan terarah. Baik, jadi di sisi lain ada dampak negatif, ternyata ada dampak positifnya juga. Jadi anak-anak ini bisa menyerap istilah-istilah bahasa Inggris secara cepat di luar mata pelajaran di kelas. Nah, lalu untuk mendorong hal tersebut nih, untuk apa ya namanya meningkatkan potensi anak terkait dengan penyerapan bahasa Inggris, metode apa yang dilakukan oleh Bu Siva di kelas khususnya dalam mengajar anak-anak tingkat SD ya Bu Siva dalam meningkatkan Ya, kembali ini minat mereka untuk belajar bahasa Inggris dikaitkan dengan mungkin dengan situasi sekarang ini di era digital. oke, baik.
saya pribadi mencoba membuat suasana belajar lebih aktif dan tidak monoton. Saya berusaha membuat konten-konten pembelajaran digital yang interaktif sebagai upaya mengimbangi derasnya konten hiburan yang anak-anak konsumsi sehari-hari. Nah, karena menurut saya dunia digital sebenarnya sangat baik dan bermanfaat jika diisi dengan konten yang edukatif dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Biasanya saya menggunakan game, storytelling, lagu atau aktivitas interaktif supaya siswa-siswi ikut terlibat langsung. Dan alhamdulillah juga saat ini Dinas Pendidikan Ciamis juga sudah mendukung guru-guru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satunya melalui pelatihan pembuatan konten pembelajaran digital yang relevan dengan kebutuhan murid dan kurikulum saat ini. Menurut saya itu sangat membantu, dan khususnya di sekolah saya, di SDN 1 Margajaya, Tukadana Ciamis, kami juga menghadirkan untuk khusus di mata pelajaran bahasa Inggris, kami juga menghadirkan pembiasaan bahasa Inggris bernama Joyful English, yang dimana siswa-siswi dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris pada 1 hari dalam seminggu. Dan pada hari tersebut tidak hanya langsung disuruh mengobrol bahasa Inggris, tapi juga dibekali dengan pembendaharaan kata, pemberian kosakata baru atau frasa-frasa baru dalam bahasa Inggris yang disampaikan dengan metode yang joyful melalui website interaktif untuk speaking atau listening practice, begitu. Dan Baik. website tersebut dibuat oleh guru-guru di SDN 1 Margajaya sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kami. Baik, dalam menghadapi tantangan zaman di era digital ini tentu inovasi harus terus digalakan agar anak ini tidak merasa jenuh dalam belajar di kelas. Salah satunya tadi inovasi yang dilakukan oleh Bu Sipa dan juga reng-rengan di sekolah. Nah, terkait dengan inovasi yang dilakukan tersebut, program yang digalakkan di sekolah, keberhasilannya ini berapa persen, dan mungkin boleh diceritakan output yang sudah dirasakan secara nyata terkait dengan anak dalam mencintai bahasa Inggris atau lebih antusiasme dalam belajar bahasa Inggris, Bu Sifa? Oke, baik. Untuk informasi, sekolah kami itu di SDN 1 Margajaya itu berada di perkampungan, dan mungkin kalau untuk di kota-kota besar, di sekolah kota-kota besar, sekolah dasar, pembiasaan bahasa Inggris atau mungkin bisa disebut English Day itu sudah biasa ya, tapi di sekolah kami khususnya anak-anak itu belum terbiasa ya. Awalnya tuh dari sana saya melihat anak-anak murid-murid kami itu awalnya terlihat tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, sangat takut dengan bahasa Inggris. Hmm. Sekedar berbicara greeting saja tidak berani ya, walaupun mungkin mereka tahu jawabannya. Nah, maka dari itu ada program Joyful English ini, dan setelah saya lihat untuk 2 tahun ke belakang itu efektif. Saya melihat peningkatan yang cukup signifikan. Anak-anak menjadi lebih berani mengobrol bahasa Inggris, bahkan tidak takut ketika saya tanya tentang kosakata bahasa Inggris atau bertanya tentang apa, tentang keseharian mereka dalam bahasa Inggris, mereka tidak terlihat takut dan lebih percaya diri dalam menjawabnya. Begitu yang saya rasakan. Baik, ini menarik terkait dengan sekolah yang berada di daerah. Memang masyarakat masih menganggap sebelah mata ketika misalkan orang mencoba mempraktekkan bahasa Inggris di daerah, mungkin dianggapnya itu sok gitu ya, Bu Sifa. Iya. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, menghapuskan paradigma atau pandangan negatif tersebut, apa yang Ibu Sifa lakukan, apa yang Ibu Sifa tanamkan kepada anak-anak agar mereka ini merasa percaya diri saja untuk mempraktekkan, karena bahasa itu kan harus dipraktekkan, tidak hanya sekedar teori saja ya Bu Sipa. Nah, apa nih metode yang dilakukan kepada anak untuk menanamkan percaya diri mereka dalam berbahasa Inggris? Ya, betul sekali ya. Bahasa itu adalah habit ya, jadi harus selalu dibiasakan. Dan itu juga yang saya tanamkan ke siswa-siswi saya. Memang beberapa dari mereka ketika ada anak yang percaya diri dan berani gitu untuk berbicara bahasa Inggris, ada teman-teman mereka yang sok banget ngobrol bahasa Inggris, tapi saya selalu jelaskan tidak usah didengarkan omongan seperti itu karena kita ini di sini sedang belajar ya. Jadi tidak usah mendengarkan komentar negatif tersebut. Saya juga di sekolah untuk mengurangi. Baik, Bu Menggunakan Sifa, metode tadi ya yang interaktif. Ya, bisa didengar? boleh dilanjutkan kembali, silakan. Ya, metode yang kami gunakan adalah metode pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kami. Kami memanfaatkan game digital
melalui perangkat interaktif digital yang konten-kontennya dibuat sendiri oleh guru-guru SDN 1 Margajaya sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kami. Alhamdulillah jika dibiasakan, yang saya lihat setelah dibiasakan program ini, setelah dibiasakan berbicara bahasa Inggris dan dicontohi juga oleh guru bahasa Inggris dan guru-guru SDN 1 Margajaya, saya melihat anak-anak tidak jadi memandang sebelah mata lagi kepada bahasa Inggris, jadi sudah menjadi hal yang lumrah dan bahkan tertarik untuk dipelajari. Itu yang saya rasakan. Baik, jadi memang inovasi program-program yang digalakkan sekolah itu sudah sangat luar biasa dan juga banyak untuk menggalakkan anak dalam belajar bahasa Inggris. Lalu hal ini juga mungkin tidak cukup ketika mungkin anak juga harus ada pendampingan khusus dari orang tua. Nah, cara mengajak pihak sekolah mengajak orang tua siswa juga untuk ikut terlibat aktif, ikut serta dalam mendidik anak, khususnya ini dalam penerapan bahasa Inggris seperti apa tanpa meninggalkan kelokalan mereka atau tanpa meninggalkan bahasa ibu, bahasa utama mereka, seperti apa? Silakan Bu Siva. Ya, menjadi salah satu faktor utama karena penggunaan gadget, anak paling banyak itu terjadi di rumah dan bukan di sekolah. Dalam peningkatan bahasa Inggris ini, dia sama dengan orang tua adalah kami membuat website interaktif, speaking dan listening practice, dan linknya itu dibagikan ke grup orang tua, di mana anak bisa latihan di rumah sendiri, bisa latihan speaking dan latihan listening sendiri, dan nanti hasilnya itu bisa dilihat siapa saja yang anak-anak yang mencoba untuk berlatih dan mengerjakan practice tersebut. Kami guru-guru bisa memantau dan melihat siapa saja yang bisa mengerjakan, berikut dengan nilai-nilainya. Jadi Baik. ada... Boleh silakan lanjutkan. Ya. Baik, jadi memang harus banyak sekali inovasi yang digalakkan oleh pihak sekolah, bekerja sama juga dengan berbagai pihak, khususnya juga dengan orang tua ya Bu Siva dalam menggalakkan anak, betul. khususnya ini melatih fokus, menjaga fokus anak dalam berbahasa Inggris. Baik, kami ucapkan terima kasih ini Ibu Siva Faujia, SPDGR selaku tenaga pendidik di SDN 1 Margajaya Kabupaten Ciamis, yang pada sore hari ini sudah berkenan berbagi informasi kepada kami, pemirsa TVRI Jawa Barat. Semoga kita bisa berjumpa kembali, berdialog kembali untuk membahas hal-hal menarik lainnya. Sehat selalu Bu Siva dan sukses selalu. Ya, Wassalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sehat Selamat selalu sore. juga untuk Ibu. Terima kasih ya. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda, diantaranya. Kereta api Sangkuriang permudah konektivitas antar daerah. Informasi tersebut akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini.